أكبر. Pernahkah kamu bertanya mengapa ada orang yang hidupnya dipenuhi ujian, tetapi wajahnya tetap tenang? Mengapa ada seseorang yang hartanya biasa saja, namun hatinya begitu damai? Apakah mereka tidak memiliki masalah, ataukah mereka menyimpan sebuah rahasia yang tidak banyak diketahui orang? Tahukah Anda, bisa jadi jawabannya bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena memiliki kebiasaan yang setiap hari menjaga hati mereka. Namun yang mengejutkan, ternyata banyak orang baru menyadari keajaiban Al-Quran setelah hidup mereka benar-benar berada di titik terendah. Apa sebenarnya yang terjadi pada seseorang ketika ia rutin membaca Al-Quran setiap hari? Mengapa banyak ulama mengatakan bahwa Al-Quran bukan hanya memberi pahala, tetapi juga mampu mengubah hati, cara berpikir, bahkan jalan hidup seseorang? Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu manfaat yang ada kita bahas. Salah satu manfaat yang akan kita bahas di akhir video adalah sesuatu yang jarang diketahui, padahal sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Karena itu, jangan lewatkan pembahasan sampai selesai. Kalau akhir-akhir ini hatimu terasa gelisah, pikiranmu penuh, rezekimu terasa sempit, atau hidupmu seakan kehilangan arah, mungkin Allah sedang mempertemukanmu dengan video ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi satu ayat yang kamu dengarkan hari ini akan menjadi titik awal perubahan dalam hidupmu, sebab Allah tidak pernah mengirim petunjuk kepada hambanya secara kebetulan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajakmu merenung sejenak. Kapan terakhir kali Anda membaca Al-Quran dengan hati yang benar-benar hadir? Bukan sekedar mengejar selesai, tetapi membaca seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Jika kamu percaya bahwa Al-Quran adalah cahaya kehidupan, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, dekatkan aku dengan Al-Quran." Semoga kalimat sederhana itu menjadi doa yang diijabah, menjadi pengingat dan menjadi langkah awal untuk semakin mencintai firman Allah. Sekarang, mari kita mulai pembahasan pertama yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap Al-Quran. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi satu video yang kamu bagikan hari ini menjadi sebab seseorang kembali membuka Al-Quran dan menemukan ketenangan di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang kita mencari ketenangan kemana-mana, kita mencoba menghibur diri dengan berbagai hal, menghabiskan waktu dengan dunia, berbicara dengan banyak orang, bahkan berusaha melupakan masalah dengan kesibukan yang tidak ada habisnya. Namun anehnya, setelah semua itu dilakukan, hati tetap terasa kosong, pikiran masih gelisah, dada masih terasa sempit, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Padahal bisa jadi yang sebenarnya hilang bukanlah harta, bukan pula teman, bukan juga kesenangan dunia, melainkan hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab yang diletakkan di atas lemari dan dibuka ketika ada acara tertentu. Al-Quran adalah kalam Allah, cahaya bagi hati, petunjuk bagi kehidupan, dan obat bagi jiwa yang sedang terluka. Sahabat kajian iman yang dirahmati Allah, setiap hari tanpa kita sadari, hati kita terkena debu dunia, debu kesedihan, debu iri hati, debu kecewa, debu dosa, debu terlalu banyak memikirkan perkataan manusia, dan debu kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Lalu bagaimana hati itu akan tetap bersih jika tidak pernah dibersihkan? Bukankah tubuh kita perlu mandi setiap hari? Bukankah rumah perlu dibersihkan ketika mulai kotor? Maka hati pun membutuhkan pembersihan, dan salah satu pembersih hati yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran setiap hari, mungkin perubahan itu tidak langsung terlihat. Tidak tiba-tiba semua masalahnya hilang,
tidak serta-merta hidupnya menjadi sempurna, namun perlahan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia mungkin masih menghadapi masalah, tetapi hatinya tidak lagi mudah hancur. Ia mungkin masih menangis, tetapi air matanya tidak lagi sia-sia. Ia mungkin masih merasakan kesedihan, tetapi ia tahu bahwa kepada siapa dan harus mengadu. Al-Quran mengajarkan kepada hati bahwa tidak ada satu pun kesulitan yang luput dari pengetahuan Allah. Saudaraku kajian iman yang dirahmati Allah, pernahkah kamu membaca Al-Quran ketika hatimu sedang benar-benar hancur? Ada ayat-ayat yang terasa begitu dalam, seakan-akan sedang berbicara langsung kepada keadaanmu. Bukan karena Al-Quran berubah, tetapi karena hatimu sedang berada pada keadaan yang membuatmu mampu memahami pesan yang sebelumnya mungkin kamu abaikan. Ayat yang dulu hanya kamu baca, tiba-tiba terasa menenangkan. Kalimat yang dulu hanya kamu dengar, tiba-tiba menjadi kekuatan. Dan pada saat itulah kita sadar, ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja, seringkali kitalah yang terlalu jauh berjalan hingga lupa membuka pintu yang selalu terbuka. Membaca Al-Quran setiap hari juga mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah sebelum dunia benar-benar menghancurkan hati kita. Karena dunia selalu menawarkan kesibukan. Pagi kita sibuk, siang kita sibuk, sore kita sibuk. Malam pun masih sibuk dengan pikiran sendiri. Anehnya, kita selalu punya waktu untuk melihat layar, membaca komentar, mengikuti berita, dan mengetahui kehidupan orang lain. Tetapi kita merasa tidak memiliki waktu untuk membaca beberapa ayat dari kitab Allah. Padahal mungkin hanya membutuhkan beberapa menit. Namun seringkali bukan waktunya yang tidak ada. Hati kitalah yang belum menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Dan inilah yang harus kita renungkan. Ketika seseorang tidak makan, tubuhnya akan merasa lapar. Tetapi ketika seseorang jauh dari Al-Quran, terkadang ia tidak langsung menyadari bahwa jiwanya sedang kelaparan. Ia merasa baik-baik saja. Ia tertawa bekerja, berjalan dan menjalani hidup seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh dunia. Karena jiwa manusia diciptakan oleh Allah dan hanya akan benar-benar tenang ketika kembali kepada Allah. Al-Quran adalah salah satu jalan yang Allah berikan agar hati kita kembali mengenal Tuhannya. Maka jangan remehkan satu halaman yang kamu baca setiap hari. Jangan merasa bahwa membaca sedikit itu tidak berarti. Bisa jadi satu halaman yang kamu baca setiap hari akan membawa ketenangan dan perjalanan hidupmu lebih baik daripada sebelumnya. Jangan menunggu menjadi orang soleh untuk membaca Al-Quran. Justru bacalah Al-Quran agar Allah membimbingmu menjadi lebih baik. Jangan menunggu hati bersih untuk mendekati Al-Quran. Dekatilah Al-Quran agar hati itu perlahan dibersihkan. Dan mungkin selama ini kita terlalu sering berkata, aku belum bisa membaca dengan lancar. Aku belum hafal banyak surat. Aku masih banyak dosa. Saudaraku, justru karena itulah kita harus datang kepada Al-Quran. Bukankah orang yang sedang sakit membutuhkan obat? Bukankah orang yang tersesat membutuhkan petunjuk? Maka jangan menjauh dari Al-Quran hanya karena merasa belum pantas. Allah tidak meminta kita datang dalam keadaan sempurna. Allah hanya meminta kita kembali, bahkan ketika bacaanmu masih terbata-bata. Jangan malu, jangan berhenti, karena setiap usaha yang kamu lakukan untuk membaca kalam Allah tidak pernah sia-sia. Mungkin lidahmu belum lancar, tetapi setiap huruf yang kamu perjuangkan sedang menjadi saksi atas kesungguhanmu. Mungkin kamu membaca dengan suara yang pelan, tetapi Allah mendengar. Mungkin tidak ada manusia yang tahu bahwa setiap malam kamu membuka Al-Quran dalam kesendirian. Tetapi Allah tahu, dan cukuplah bagi seorang hamba bahwa Allah mengetahui perjuangannya.
Saudaraku, kajian iman yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran setiap hari bukan hanya tentang seberapa banyak halaman yang kita selesaikan. Lebih dari itu, ia adalah tentang seberapa sering kita mengizinkan Allah berbicara kepada hati kita. Karena setiap hari dunia berbicara kepada kita. Dunia mengatakan kamu harus memiliki lebih banyak. Dunia mengatakan kamu harus terlihat hebat. Dunia mengatakan kamu harus mendapatkan pengakuan manusia, tetapi Al-Quran datang dengan pesan yang berbeda. Al-Quran mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, bahwa manusia tidak akan selamanya berada di dunia, bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak manusia yang mengenal kita, tetapi apakah Allah ridho kepada kita, dan bukankah itu yang sebenarnya kita butuhkan di tengah dunia ini yang begitu bising. Kita membutuhkan suara yang menenangkan di tengah banyaknya nasihat manusia. Kita membutuhkan petunjuk dari Allah di tengah hati yang mudah berubah. Kita membutuhkan sesuatu yang kokoh, dan Al-Quran adalah cahaya yang tidak pernah padam bagi orang yang mau mendekatinya. Maka mulai hari ini, jangan menunggu besok. Ambillah Al-Quran, buka walaupun hanya satu halaman, baca walaupun hanya beberapa ayat, dan ketika kamu membaca, hadirkan hatimu. Katakan dalam hati, Ya Allah, aku datang kepadamu. Aku sedang lelah, aku sedang bingung. Aku tidak tahu harus kemana, maka bimbinglah aku melalui kalammu. Karena bisa jadi, selama ini jawaban yang kamu cari tidak pernah benar-benar jauh. Ia ada di dalam ayat-ayat yang selama ini menunggumu untuk membacanya. Saudaraku, kajian iman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa Al-Quran adalah cahaya dan obat bagi hati, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Karena ada beberapa dahsyatnya membaca Al-Quran setiap hari yang seringkali tidak kita sadari. Bahkan mungkin selama ini kita membaca Al-Quran hanya karena ingin mendapatkan pahala. Padahal di balik setiap huruf yang kita baca ada perubahan besar yang perlahan sedang Allah tanamkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari perlahan mengubah cara hati kita memandang masalah. Saudaraku, masalah yang sama bisa terasa sangat berat bagi satu orang, tetapi terasa lebih ringan bagi orang lain. Mengapa? Karena bukan selalu masalahnya yang berbeda, tetapi cara hati memandang masalah itulah yang berbeda. Dan Al-Quran perlahan mengubah cara pandang kita ketika kita sering membaca kisah orang-orang soleh, kisah tentang kesabaran, ujian, kehilangan, dan pertolongan Allah. Kita mulai memahami bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Kita mulai sadar bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan Allah. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua kesedihan berarti adalah membenci kita. Tidak semua kesedihan berarti Allah membenci kita. Bahkan terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai kehancuran justru sedang menjadi jalan Allah untuk menyelamatkan kita. Al-Quran mengajarkan hati untuk melihat kehidupan bukan hanya dengan mata manusia tetapi dengan keyakinan kepada Allah. Dan disinilah yang sering kita tidak sadari. Ketika kita membaca Al-Quran setiap hari, mungkin masalah kita belum langsung hilang, tetapi hati kita mulai memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi masalah itu. Kita tidak lagi mudah bertanya mengapa aku, melainkan perlahan mulai berkata, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku mulai semua ini, melalui semua ini. Inilah perubahan besar yang sering tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat terasa di dalam hati. Kemudian yang kedua, Al-Quran perlahan mengurangi ketergantungan hati kepada manusia. Saudaraku, kajian iman yang dirahmati Allah, salah satu penyebab hati paling sering terluka adalah terlalu berharap kepada manusia. Kita berharap seseorang memahami kita. Kita berharap seseorang menghargai perjuangan kita. Kita berharap orang yang kita sayangi tidak meninggalkan kita. Namun ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan,
hati kita hancur. Tetapi ketika seseorang mulai dekat dengan Al-Quran, ia perlahan belajar bahwa manusia bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Manusia bisa pergi, tetapi Allah selalu dekat. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dari sinilah hati mulai belajar meletakkan harapan di tempat yang benar. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai manusia, bukan berarti kita harus menjauh dari manusia, tetapi Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak menjadikan manusia sebagai satu-satunya tempat bergantung. Karena ketika hati hanya bergantung kepada Allah, kita tetap bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Kita bisa menyayangi tanpa terlalu takut kehilangan. Dan ketika seseorang pergi dari hidup kita, kita pun mungkin tetap menangis, tetapi kita tidak lagi merasa bahwa hidup kita telah berakhir. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari membantu kita menyadari dosa yang dulu tidak kita sadari. Saudaraku, terkadang manusia tidak merasa dirinya jauh dari Allah, karena ia tidak pernah melihat dirinya dari dalam. Kita sering sibuk menilai kesalahan orang lain, tetapi lupa memeriksa keadaan diri sendiri. Kita merasa lebih baik karena tidak melakukan dosa besar, padahal mungkin hati kita dipenuhi kesombongan, iri hati, dendam, riya, dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Namun ketika kita rutin membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah perlahan menjadi cermin bagi hati. Kita mulai merasa tertampar oleh ayat tentang kesombongan. Kita mulai terdiam ketika membaca tentang orang yang lalai. Kita mulai merasa takut ketika menyadari betapa banyak nikmat Allah yang selama ini kita gunakan untuk bermaksiat. Dan saudaraku, jika suatu hari kamu membaca Al-Quran lalu merasa sedih karena menyadari dosa-dosamu, jangan anggap itu sebagai keburukan. Bisa jadi rasa sakit di dalam hatimu adalah tanda bahwa Allah sedang menghidupkan hatimu. Karena hati yang mati tidak merasa bersalah. Hati yang mati bisa melakukan dosa dan tetap tertawa. Tetapi hati yang masih memiliki cahaya akan merasa gelisah ketika jauh dari Allah. Maka jangan lari dari rasa bersalah itu. Bawa rasa bersalah itu kepada Allah. Katakan, ya Allah, aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku sering lalai, tetapi aku tidak ingin terus seperti ini. Dan mungkin inilah salah satu dahsyatnya Al-Quran yang sering tidak disadari. Ia bukan hanya membuat kita merasa senang, tetapi juga membuat kita berani melihat diri sendiri dengan jujur. Kemudian yang keempat, Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak terlalu takut pada masa depan. Betapa banyak manusia yang hari ini hidup dalam kecemasan karena sesuatu yang belum terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak memiliki pasangan, takut hidup miskin, takut gagal, takut masa depan tidak sesuai dengan harapan. Padahal sebagian besar ketakutan itu hanyalah bayangan yang belum tentu terjadi. Kita menderita berkali-kali hanya karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan di sinilah Al-Quran hadir untuk menenangkan hati. Ia mengajarkan bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah melihat jalan yang tidak bisa kita lihat. Allah mengetahui akhir dari sesuatu yang hari ini masih membuat kita menangis. Ketika kita membaca Al-Quran setiap hari, hati kita perlahan belajar untuk menyerahkan masa depan kepada Allah. Bukan berarti kita berhenti berusaha, bukan berarti kita menjadi malas, tetapi kita mulai memahami bahwa tugas kita adalah berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Sementara hasilnya adalah wilayah Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kamu sedang takut terhadap masa depan, tetapi ingatlah Allah yang menjaga kamu sampai hari ini adalah Allah yang sama yang akan menjaga langkahmu esok hari. Kamu tidak perlu mengetahui seluruh jalan untuk bisa berjalan. Terkadang Allah hanya meminta kita melangkah satu langkah demi langkah sambil tetap percaya kepadanya.
Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari perlahan mengembalikan identitas kita sebagai hamba Allah. Dan inilah yang paling dalam. Seringkali manusia terlalu sibuk menjadi apa yang diinginkan dunia hingga lupa siapa dirinya sebenarnya. Kita ingin terlihat sukses, kita ingin dianggap kuat, kita ingin dipuji, kita ingin mendapatkan pengakuan sampai akhirnya kita lupa bahwa sebelum menjadi siapapun di dunia ini, kita adalah seorang hamba. Al-Quran mengingatkan kita kembali bahwa kita bukanlah milik dunia. Kita bukan sekedar pekerjaan kita. Kita bukan sekedar status kita. Kita bukan jumlah harta kita. Kita bukan penilaian manusia terhadap kita. Kita adalah hamba Allah yang sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Dan ketika seorang hamba benar-benar menyadari hal ini, banyak hal di dalam hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi terlalu hancur ketika tidak dipuji. Ia tidak lagi terlalu gelisah ketika tidak dianggap. Ia tidak lagi memaksa semua orang untuk memahami dirinya karena ia mulai memahami satu hal. Cukup Allah yang mengetahui siapa dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin inilah alasan mengapa membaca Al-Quran setiap hari begitu dahsyat. Karena Al-Quran tidak hanya mengubah apa yang kita lakukan, tetapi mengubah siapa diri kita dari dalam. Ia menyentuh pikiran, membersihkan hati, memperbaiki cara pandang, dan perlahan mengembalikan kita kepada Allah. Maka jangan pernah meremehkan rutinitas kecil membaca Al-Quran. Bisa jadi manusia tidak melihat perubahan dalam dirimu. Bisa jadi tidak ada yang memuji ketika kamu membaca satu halaman setiap hari. Tetapi percayalah, ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Ada cahaya yang sedang Allah nyalakan. Ada kekuatan yang sedang Allah bangun. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang lalu berkata, ternyata Al-Quranlah yang menyelamatkan hatiku ketika aku hampir kehilangan arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita sampai pada inti pembahasan yang paling penting. Karena banyak orang sebenarnya ingin dekat dengan Al-Quran. Banyak yang ingin membaca setiap hari. Banyak yang pernah berkata, mulai besok aku akan rutin membaca Al-Quran. Namun berapa banyak yang benar-benar bertahan? Hari pertama semangat. Hari kedua sudah mulai sibuk. Hari ketiga sudah mulai lupa, dan akhirnya Al-Quran kembali diletakkan di tempat semula. Maka pertanyaannya bukan hanya sebagaimana cara membaca Al-Quran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara agar kita tidak mudah berhenti. Bagaimana agar membaca Al-Quran benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, bukan hanya semangat sesaat. Saudaraku, langkah pertama yang paling dalam adalah jangan memulai karena emosi, tetapi mulailah karena kesadaran. Banyak orang membaca Al-Quran karena sedang merasa sedih. Ketika hidupnya berat, ia mendekat kepada Allah. Namun ketika masalahnya mulai membaik, ia perlahan menjauh kembali. Inilah yang sering terjadi. Kita menjadikan Al-Quran sebagai tempat pelarian ketika terluka, bukan sebagai kebutuhan hidup setiap hari. Padahal Al-Quran bukan hanya untuk orang yang sedang sedih, Al-Quran juga untuk orang yang sedang bahagia. Bukan hanya untuk Al-Quran yang sedang kehilangan, Al-Quran juga untuk orang yang sedang mendapatkan nikmat. Karena kita membutuhkan Allah, bukan hanya ketika hidup kita hancur, tetapi setiap detik dalam kehidupan kita. Maka tanamkan dalam hati, aku membaca Al-Quran bukan karena aku sedang punya masalah. Aku membaca Al-Quran karena aku adalah hamba Allah yang membutuhkan petunjuk setiap hari. Ketika kesadaran ini tumbuh, membaca Al-Quran tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah menjadi kebutuhan. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan, hati pun mulai merasa membutuhkan Al-Quran. Langkah kedua, mulailah dari yang kecil, tetapi jangan berhenti.
Saudaraku, jangan langsung memaksakan diri membaca banyak halaman jika itu membuatmu hanya bertahan beberapa hari. Jangan merasa harus membaca setiap hari. Jika akhirnya kamu kelelahan dan berhenti, mulailah dari sesuatu yang mampu kamu jaga. 1 halaman, 2 halaman, bahkan beberapa ayat. Mungkin bagi manusia itu terlihat kecil, tetapi di hadapan Allah, istiqomah memiliki nilai yang sangat besar. Karena terkadang yang mengubah hidup kita bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali dalam jumlah besar, tetapi sesuatu yang kecil dan terus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jangan meremehkan 1 halaman yang kamu baca hari ini. Bisa jadi 1 halaman itu adalah tanda bahwa hatimu masih ingin kembali kepada Allah. Dan jangan merasa malu jika kemampuanmu masih sedikit, karena Allah melihat kesungguhanmu, bukan hanya jumlah yang kamu baca. Langkah ketiga, tentukan waktu khusus yang tidak boleh diganggu. Saudaraku, jika membaca Al-Quran hanya dilakukan ketika kita memiliki waktu luang, maka mungkin kita tidak akan pernah benar-benar rutin. Karena manusia selalu memiliki alasan untuk sibuk, selalu ada pekerjaan, selalu ada urusan, selalu ada hal yang ingin dilakukan. Maka jangan menunggu waktu luang, sediakan waktu untuk Al-Quran. Pilih waktu yang paling memungkinkan bagimu. Setelah subuh, setelah maghrib, sebelum tidur, atau kapanpun yang paling mudah kamu jaga. Yang penting jadikan ia sebagai waktu pertemuanmu dengan Allah. Dan ketika waktu itu tiba, jangan berkata nanti saja. Karena seringkali kata nanti adalah alasan yang perlahan menjauhkan kita dari banyak kebaikan. Bayangkan, jika setiap hari kamu memiliki waktu khusus untuk duduk bersama Al-Quran, tidak perlu lama. Tetapi di waktu itu dunia seakan kamu tinggalkan sejenak, ponsel diletakkan, kesibukan dihentikan, lalu kamu membuka mushaf dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku datang untuk mendengar petunjuk-Mu." Saudaraku, mungkin hanya beberapa menit, tetapi bisa jadi beberapa menit itu jauh lebih berharga daripada berjam-jam yang kita habiskan untuk sesuatu yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian langkah yang keempat, jangan hanya membaca dengan lidah, baca dengan hati. Inilah yang sering menjadi pembeda. Ada orang yang membaca banyak ayat, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar hadir. Ada pula yang membaca sedikit ayat, namun 1 ayat itu mengubah seluruh hidupnya. Ketika membaca Al-Quran, cobalah sesekali berhenti. Renungkan, tanyakan kepada dirimu, apa yang Allah ingin sampaikan kepadaku melalui ayat ini. Ketika membaca tentang kesabaran, tanyakan, apakah aku sedang tidak sabar? Ketika membaca tentang memaafkan, tanyakan, siapa yang masih kusimpan dalam dendam? Ketika membaca tentang dunia, tanyakan, apakah hatiku terlalu mencintai sesuatu yang sementara? Ketika membaca tentang kematian, tanyakan, apakah aku sudah mempersiapkan diri? Saudaraku, ketika kita mulai membaca dengan hati seperti ini, Al-Quran tidak lagi terasa sebagai bacaan biasa. Setiap ayat seolah menjadi cermin, dan terkadang kita akan menangis bukan karena ayat itu sulit dipahami, tetapi karena kita merasa Allah sedang menyingkap keadaan hati kita. Langkah kelima, jangan menunggu dirimu menjadi baik untuk membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini sangat penting. Banyak orang menjauh dari Al-Quran karena merasa dirinya penuh dosa. Ia berkata, aku masih banyak maksiat, aku belum pantas membaca Al-Quran. Ketahuilah, justru karena kita banyak dosa, kita membutuhkan Al-Quran. Jangan menunggu hati bersih untuk mendekati Allah. Dekati Allah agar hati kita dibersihkan. Jangan menunggu menjadi orang baik untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran agar Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Jika hari ini kamu jatuh dalam dosa,
jangan menjauh. Jika hari ini kamu merasa gagal, jangan menutup mushaf. Jika hari ini kamu merasa malu kepada Allah, justru datanglah kepadanya, karena setan sangat suka ketika seorang hamba berdosa lalu merasa tidak pantas kembali kepada Allah. Ia ingin membuatmu percaya bahwa pintu taubat sudah tertutup. Padahal selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu kembali kepada Allah masih terbuka. Maka jika kamu pernah pintu kembali kepada Allah masih terbuka, maka jika kamu pernah berhenti membaca Al-Quran, mulailah lagi. Tidak perlu menunggu hari Senin, tidak perlu menunggu bulan Ramadan, tidak perlu menunggu hatimu benar-benar tenang. Ambillah Al-Quran hari ini, buka halaman yang kamu bisa. Ya Allah, buka halaman yang bisa kamu baca dan katakan, ya Allah, aku kembali. Saudaraku, mungkin inilah rahasia terbesar dalam membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu kembali setiap kali kita jatuh. Karena istiqomah bukan berarti kita tidak pernah lelah. Istiqomah adalah ketika kita lelah tetapi tetap kembali. Ketika kita sibuk tetapi tetap berusaha. Ketika hati kita jauh tetapi kita masih mencari jalan untuk mendekat. Dan satu hal yang harus kamu pahami, jangan hanya menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas. Jadikan ia sebagai sahabat hidupmu. Ketika kamu bahagia, bacalah Al-Quran. Ketika kamu sedih, bacalah Al-Quran. Ketika kamu bingung, bacalah Al-Quran. Ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang memahami dirimu, bacalah Al-Quran. Karena mungkin manusia tidak selalu bisa menjawab semua kegelisahanmu, tetapi Allah mengetahui setiap luka yang tidak mampu engkau ceritakan kepada siapapun. Dan bisa jadi perubahan hidupmu tidak dimulai ketika kamu mendapatkan harta yang banyak, tidak dimulai ketika semua orang menghargaimu, tidak dimulai ketika semua masalahmu selesai. Bisa jadi perubahan itu dimulai dari sebuah mushaf yang kamu buka dalam kesunyian, dari beberapa ayat yang kamu baca dengan air mata, dan dari satu keputusasaan kecil. Dan dari satu keputusan kecil di dalam hati, mulai hari ini aku tidak ingin jauh lagi dari Al-Quran. Saudaraku, jika kamu mampu menjaga hubunganmu dengan Al-Quran, mungkin dunia tidak langsung berubah sesuai keinginanmu, tetapi hatimu akan berubah. Dan ketika hatimu berubah, cara kita melihat dunia pun berubah. Kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih mudah bersyukur, lebih kuat menghadapi ujian, dan pada akhirnya kita menyadari ternyata Al-Quran tidak hanya mengubah hidup kita. Al-Quran mengembalikan kita kepada diri kita yang sebenarnya, yaitu seorang hamba yang sangat membutuhkan Allah. Saudaraku, sebelum video ini berakhir, izinkan aku mengajakmu merenung sejenak. Suatu hari nanti kita semua akan berada di sebuah tempat yang sunyi. Tidak ada lagi ponsel yang bisa kita genggam. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa kita jadikan alasan. Tidak ada lagi kesibukan yang membuat kita berkata, nanti saja. Yang tersisa hanyalah kita dan amal yang pernah kita lakukan. Pada saat itu mungkin kita akan mengingat mushaf yang dulu sering kita abaikan. Kita akan mengingat ayat-ayat yang dulu menunggu untuk dibaca. Kita akan mengingat beberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia, dan betapa sedikit waktu yang kita berikan untuk Al-Quran. Dan mungkin saat itu kita akan berharap, ya Allah, seandainya aku membaca lebih banyak, seandainya aku tidak terlalu sibuk, seandainya aku tidak menunda-nunda. Tetapi saudaraku, kematian tidak pernah menunggu seseorang selesai dari kesibukannya. Maka jika hari ini Allah masih memberimu
kesempatan untuk bernafas, jika hari ini matamu masih bisa melihat, jika tanganmu masih mampu membuka mushaf, jangan tunggu sampai kesempatan itu hilang. Bacalah Al-Quran walaupun hanya sedikit, karena mungkin ayat yang kamu baca hari ini bukan hanya sedang menemani hidupmu, tetapi sedang dipersiapkan untuk menemanimu di alam yang tidak ada lagi siapa-siapa. Dan bayangkan ketika semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri, ketika kita berdiri dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, lalu Al-Quran yang selama ini kita baca datang menjadi cahaya. Saat itu mungkin kita baru sadar ternyata setiap ayat yang dulu kita baca dalam kesendirian tidak pernah benar-benar hilang. Setiap huruf yang dulu kita perjuangkan ternyata sedang menunggu kita di akhirat. Saudaraku, jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi suara yang indah di telingamu, tetapi jadikan ia cahaya yang hidup di dalam hatimu, karena bisa jadi suatu hari ketika dunia telah meninggalkanmu, Al-Quranlah yang akan tetap menemanimu. Al-Quranlah yang tetap akan menemanimu. Saudaraku, dari pembahasan ini kita belajar bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika hati sedang sedih atau hidup sedang mengalami masalah. Al-Quran adalah kebutuhan hati setiap hari. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan, jiwa kita pun membutuhkan petunjuk dan cahaya dari kalam Allah. Kita juga belajar bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang perubahan hidup dimulai dari satu halaman Al-Quran yang kita baca setiap hari, dari satu ayat yang kita renungkan, dari satu waktu yang kita sisihkan untuk kembali mengingat Allah. Jangan meremehkan amal kecil yang dilakukan dengan istiqamah, karena bisa jadi justru amal kecil itulah yang perlahan menyelamatkan hati kita. Hikmah berikutnya adalah jangan pernah merasa tidak pantas untuk membaca Al-Quran hanya karena kita masih banyak dosa. Justru ketika kita merasa jauh dari Allah, saat itulah kita harus lebih dekat kepadanya. Al-Quran bukan hanya untuk orang yang sudah baik, tetapi juga menjadi jalan bagi orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Kita juga belajar bahwa Al-Quran mampu mengubah cara kita memandang masalah. Masalah mungkin belum langsung hilang, tetapi hati kita menjadi lebih kuat. Ujian mungkin masih datang, tetapi kita tidak lagi mudah kehilangan harapan. Karena Al-Quran mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan, ada Allah yang Maha mengetahui dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dan hikmah yang paling dalam, jangan menunggu sampai kehilangan kesempatan untuk menghargai Al-Quran. Jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, jangan menunggu hidup benar-benar hancur. Selama Allah masih memberikan kita waktu, selama tangan masih mampu membuka mushaf dan mata masih mampu membaca ayat-ayatnya, maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena suatu hari nanti kita mungkin akan berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk membaca satu halaman lagi, tetapi saat itu kesempatan sudah tidak ada. Maka mulai hari ini jadikan Al-Quran sebagai teman dalam hidupmu, bukan hanya sebagai bacaan. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.